Data dari data dari ya. Dalam hal bisnis itu apa yang ada dua dua pihak ya. Ada apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Dalam hal bisnis mau pakai cara baru, mau pakai cara tradisional. Ya. Jadi kalau kita berbisnis, maka kita harus memiliki dasar. Ya. Dasarnya adalah apa tadi? Masalah ya. Apa sih Pak? Masalah kata kata dasarnya apa? Pasar. Pasar itu apa? Empat dua. Yang sudah dapat ilmu ekonomi apa? Sudah dapat ilmu ekonomi. Loh, apa itu pasar? Nah, itu tempat penjualan. Pasar, bukan pasar. Itu kan pasar. Penjualan. Satu tempat penjualan. Nah, tempat penjualan itu apa? Tempat bertemunya menjual dan jadi tempat bertemunya ya. Kalau pemasaran kegiatannya ngapain? Menawarkan produk ke pembeli ya. Jadi kita membuat pasar ini ya. Jadi pemasaran adalah pada dasarnya kita membuat ya, menciptakan ya. Jadi pemasaran itu kita harus menciptakan ya, menciptakan, mengkomunikasikan, kemudian apa? Menyampaikan ya, dan memperkatakan penawaran yang memiliki apa itu nilai ya. Kalau kita nggak punya nilai barang kita nggak ada yang beli ya. Saat ini yang anda butuhkan apa? Kalau pagi hari itu sarapan ya, nggak butuh makan malam kan, bersih sarapan ya. Ada yang butuh butuh kalau malam makanya apa ya? Pecel lele. Ada yang mau makan pecel lele pagi-pagi? Ada juga ya. Pecel malam yang makan bubur ya. Masih belum ya. Berarti memang dia butuhnya itu normal ya. Jadi kita kebutuhan kita itulah yang anda siapkan ya. Apa yang dibutuhkan oleh pembeli ya. Nilai ya. Jadi nilai atau value ya. Bagi pelanggan, klien, mitra, masyarakat luas. Apa yang kita siapkan untuk pelanggan? Produk ya. Apalagi? Nah, bukan. Produk itu berarti barang, barang,
Jadi, pada dasarnya kita mempersiapkan barang atau kita mempersiapkan pelayanan. Contoh barang apa? Ini apa ya? Di sarapan. Sarapan berarti untuk apa? Orang mau roti, kok roti, roti, Hah? Roti. roti kali Pak. Dari sedikit dong roti. Kalau jangan terlalu inilah, jangan Jangan terlalu terlalu. Indonesia banget lah kalau penjelasan. Sandwich. Boleh. Sandwich itu apa sih? Nasi lapis. Wah ini hebat nih. Apa lagi? Tapi ini. Kalau pagi-pagi apa yang dibutuhkan? Anda pagi-pagi sebelum ke sini pakai apa? Hah? Pakai motor. Project. Nah, layanannya apa? Nanti. Oh, layanan pagi ini. Oh, di bensin ya. Oh, satu pengisi baterai. Betul. Gitu. Oh, ini Pak. Dan ini ini, Pak. Oh, ini. Oh, empat itu. Oh, ya. Betul Pak. Satu lagi. Itu layanan apa lagi? Pagi-pagi. Pagi. Ya, pagi. Dengan dalamnya apa pagi? Pajak. Hah? Tidak pagi ini. Oh, polisi yang ngantor. Oh, iya. Mengatur lalu lintas ya. Termasuk polisi PPN ini. Kalau layanan lagi dokter terjadi dari layanan ya betul. Udah. Ngomong Pak Victor, apa itu dan ngapain aja Pak Victor? Pak Victor di hotel ya. Udah Pak. Itu aja belum emang di mute sama Pak. Ini Pak Victor. Mungkin udah kedengeran kali Pak. Kalau di hotel apa aja Pak Victor? Untuk apa nih Pak Richard? Selamat pagi. Pagi, Maaf Pak, pertanyaan tadi apa Pak? pagi-pagi yang di services itu apa aja Pak kalau dari hotel? Hotel. Pagi-pagi. Ya, ya. Udah pasti Pak, kalau kita bicara marketing, ya pagi, yang pasti yang dilihat pagi-pagi itu apakah tim marketing kita sudah membuat promosi nggak? Sudah posting nggak di sosial media? Kemudian engagement rate-nya bagaimana? Nah, itu yang kita lihat. Dan return of investment-nya seperti apa ROI-nya. Jadi sekalinya kita mengeluarkan uang, baliknya berapa dari sisi revenue. Itu sih Pak Richard. Sebenarnya panjang sih Pak kalau mau cerita Pak. Pagi-pagi udah sudah ngecekin duit ya Pak ya? Nyari duit dulu Pak. Berapa pendapatan hari ini, berapa pengeluaran. Udah Pak, langsung lihat itu Pak. Mantap, ya.
Jadi ada yang pagi-pagi udah lihat duit ya. Tapi mestinya kita juga ya. Pagi-pagi udah ngeliatin duit ya. Sebenarnya perlu nggak bisa buat jalan ya. Oke, ada lagi ada ada yang nggak bisa bedakan antara barang sama pelayanan bisa ya. Jadi apa bedanya barang sama pelayanan? Apa bedanya? Kalau barang ada apa? Ada titiknya, ada wujudnya ya. Berarti tangible ya. Kalau pelayanan berarti tidak ada titiknya. Ya. Jadi kalau yang pelayanan intangible ya. Jadi kalau apa namanya Anda memberikan ada barangnya, ada wujudnya tangible. Kalau dia nggak ada wujudnya intangible. Ya. Tapi kedua-duanya akan menghasilkan apa? Value ya. Kedua-duanya akan menghasilkan. Jadi pemasaran Anda bertugas untuk mempertemukan pembeli dan penjual ya, ya kan? Karena pemasaran berangkatnya dari pasar ya. Kemudian apa yang dibeli dan yang dijual ada barang dan ada pelayanan, ada tangible, ada intangible ya. Ada produk, ada services, ada goods, ada services ya. Goods itu termunnya ini, services seperti ini. Ini ROI ini ya, ini ada yang step ya. Ada pertanyaan? Jadi Anda berfungsi untuk menurut optimal Anda menciptakan. Mudah nggak mempertemukan penjual dan pembeli? Mudah nggak? Anda harus menciptakan ya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya. Yang kedua adalah mengkomunikasikan ya. Harus berkomunikasi berarti harus ada dua pihak ya. Siapa yang dua pihak? Pembeli dan penjual. Jadi selalu ada dua pihak ya, pembeli dan penjual ya. Menyampaikan. Jadi kita pembeli, misalnya kita yang menjual, jadi menyampaikan barang dan service kita kepada ya, yang membeli ya. Kemudian mempertahankan penawaran, jadi saling bergen ya, saling menawar ya. Untuk memiliki nilai ya, value bagi pelanggan, klien, mitra, masyarakat luas ya. Ini menurut waktu ya. Ada pertanyaan sampai ini? Marketing? Next. Nah sekarang apa yang kita lakukan ya? Manajemennya ya. Nah dalam marketing itu ada pandangan yang melihat dari sisi sosial ya. Kalau sosial itu berarti kita ada hubungan dengan masyarakat luas ya. Ada yang berpandangan bahwa sosial pemasaran adalah suatu proses sosial yang dilakukan. Ya. Jadi kalau tadi kita ngomongnya tentang ada pembeli dan penjual ya. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa pemasaran itu adalah proses sosial. Jadi kita sebagai bagian dari masyarakat. Tidak hanya ngomongin tentang pembeli dan penjual ya. Tapi kita adalah bagian dari masyarakat. Di mana ada individu dan ada kelompok. Bayangnya kalau ini kita individu ya, berarti ada kelompok ya. Jadi kalau dalam hal kita sebagai anggota dari suatu kelompok, maka kita harus supaya kita bergabung ke dalam kelompok ini, maka kita harus mengetahui kelompok ini membutuhkan hal apa ya, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan.
Apa bedanya apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan? Kalau dibutuhkan bahasa Inggrisnya apa? Oh, kalau ini want. Apa bedanya want sama need? Kalau orang marketing mau want sama need, apa bedanya want sama need? Kalau butuh, kalau want itu ya apa bedanya? Itu bisa, terus, nah, apa lagi? Ekstrimnya apa kalau need? Apa ekstrimnya? Teknik dulu aja ya. Kita mau apa sih yang ini kebutuhan dari manusia itu apa aja? Tangan, pangan, papan. Benar. Spiritual. Kalau kita nggak terpenuhi apa? Akibatnya? Kita nggak makan, akibatnya apa? Nah, 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 jadi ya, di depannya itu kan bisa, punya depannya berarti bisa, tapi ya, itu saya mendekat kan, ya, mendekat berarti harus, dan makanya harus segera, ya. Kalau oh, itu dan itu ya, dan bisa, dan nanti ya. Kalau sekarang saya belum cukup uang, saya nggak punya mobil, berarti saya bisa naik motor. Saya nggak cukup uang buat beli motor, berarti saya bisa beli, saya bisa naik motor, bisa gitu ya. Berarti yang ini yang mana? Yang ini kan bisa. Kalau saya belum cukup uang, saya naik motor. Belum apa dulu? Ini apa? Ini mana ini? Jalan, angkot, motor, mobil, angkot harus ya, karena angkot harus ya. Kalau jalan enggak, karena bisa beda ya. Indonesia itu bergerak ya, ya nggak? Padahal kemudian yang pertama kali yang anda lakukan adalah berjalan kaki ya, ya. Tapi kan enggak ya. Anda bisa kalau nggak angkot sekarang kayaknya udah nggak ada orang berjalan ya. Nggak ada misalnya dari mana ya? Ke jalan kaki ke dari BSD ke sini gitu ya, jalan kaki. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya.
Katanya sekarang kalau naik gaji meninggalkan gaji, bang itu 106 hari gitu. Kalau hampir 30 tahun gitu. Jadi naik pesawat mengenai ya, jadi minusnya itu bergerak ya, jalan, angkot, motor, mobil ada yang gaji juga ya. Ya, kan? Jadi gaji juga. Ada kan? Dan mobil itu ada yang seperti itu, kita yang itu. Kalau tahu ya, menjadi unik ya. Tapi ada lagi kan, ada pesawat kan, sebelumnya ada kapal ya. Oke, kalau Anda mau ke Papua, Anda ya, atau ke Sulawesi, Sulawesi juga kan, ya, naik mobil ya. Bisa sih, tapi jalan, nah, kalau jalan yang besar, yang menjadi kriminal ya, kita menjadi keluarga. Ya, bisa bedain antara kita sama world ya. Tapi kalau dulu gimana? Kenapa kok sandang papan tangan, tangan papan? Kenapa kok dulu gitu ya? Ujung-ujungnya apa kalau kita nggak makan? Pasti. Jadi ujung-ujungnya adalah, jadi dulu kita ngomong kebutuhan pokok, ujung-ujungnya adalah nasi atau enggak. Ya. Kalau sekarang sudah bergerak ya, mixnya itu bergerak. Ya. Antara mix carbon dia sudah bergerak ya. Ya. Nanti kita lihat dari Indonesia. Jadi ada mereka apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan terjadi perputaran ya, bebas antara produk dan servis yang bernilai ya, sama ya. Jadi pada waktu Anda masuk ke dalam suatu komunitas atau proses sosial, Anda harus mengetahui apakah ini kemauan saya supaya Anda bisa melakukan pemasaran. Ya. Jadi meskipun kita tahu kita harus menciptakan, tapi kalau ini kita sudah tahu ada proses sosial, kita tinggal masuk ke dalamnya, kita tahu ini kemauan, maka kita bisa melakukan pemasaran. Ya. Contohnya misalnya, kalau di Mangga 2 ya, Mas, bukan Jakarta ya, ya, kan? Ya, itu ada toko jualan spare gitu ya. Ada kalau beli spare di Mangga 2 ya. Ya, padahal Anda itu belum sempat ya. Tapi di sini ada kali ya, yang jualan uh, ban ya, ban mobil, ban motor, setelahnya jualan ban mobil ya. Ada kan seperti itu ya. Jadi Anda langsung membuat suatu kelompok sosial ya, untuk penjualan yang sama. Apa lagi ya? Toko. Itu juga banyak seperti itu. Tokongan. Tokongan sebenarnya bisa tokongan juga ya. Ya, jadi tokongan. Ini kan, tapi apa? Sosial marketing. Nah, setelah kita tahu tentang marketing, maka kita baru masuk ke manajemen marketing. Manajemen marketing adalah apa itu? Adalah isi dan ilmu menceritakan apa yang didapatkan dan pasar katakan yang mendapatkan, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan melalui pencitraan penyampaian dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang tinggi. Ya, jadi harus ada dua hal ya, seni dan ilmu ya. Jadi ada art, ada tayang ya. Jadi ada seni, ada ilmu. Ya.
Apa maksudnya dengan seni? Saya kalau anda tiktokan, ya kan? Kalau kita cuma diem aja, tapi ada juga sih ya. Diem aja juga jualan ya. Ya kan? Ada yang tiktokan saja banyak. Yang orang Afrika itu, Pasti kan? yang apa itu namanya? Iya. Yang tiktokan ya. Oh iya. Yang nggak pernah ngomong kan? Ah, Nggak pernah ngomong dan ngapa-ngapain. Pokoknya dia menunjukkan cuma apa body language ya. Cuma bahasa tubuh aja sudah berapa iya 20 juta berapa ya? Sekarang jadi miliarder ya. Dalam waktu 2 tahun ya. Ada ya. Tapi mana mau itu sudah benar. Cuma ketawa doang kan. Cuma ada apa ya? Anda benar-benar eh, dari dan sebagainya dan itu ya. Atau ilmu sains ya. Atau kita bisa melakukan nanti kita lihat tes-tesnya ya. Apa aja yang kita harus milih dalam masa ini. Sama ya, yang adalah tentang penyampaian komunikasi nilai ya. Nah, dalam hal pemasaran ada pemasaran tradisional dan modern ya. Kita bicara dulu tentang pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional adalah pendekatan pada transaksi jual beli tadi ya. Cuma ada pembeli dan penjual. Jadi ada transaksi jual beli ya. Cuma jual dengan modifikasi proses penjualan yang menurut tim kota bahwa pemasaran dari tradisional merupakan distribusi hasil komoditi. Jadi cuma ngurusin bagaimana barang itu sampai ke customer. Dan harga dan di depan itu masih bisa di depan aja ya. Buat jalan soalnya. Enggak, di desa tuh enggak. ini gambarnya jualan apa ini? Saya masih sekarang ini masih masih ya. Yang contohnya dengan daripada tapi ya nanti apa kalau ya kalau yang ini ya kita tidak pakai smartphone nggak ini pakai kan ya nggak butuh kan harus sayur pop nggak laku ya ini ada sayur pop yang benar ya kita bisa beli sayur di platform ya bangkrut tapi Dia ada bang sekarang. semua misalnya caranya Tapi dia cuma cuma supplier doang. Jadi kepada doang. maksudnya kita bisa beli sama dia Iya, apa eh, satuan gitu tidak bisa
Itu di daerah Tangerang Kabupaten. Dia cuma sekitar itu. Iya, teman saya sih om gitu. Oke, botak lah. Ya, bukan batu. Apa? Anda cuma butuh membeli dan menjual ya. Ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Harga? Hah? Harga beda-beda. Apa sih? Yang beda-beda. Apa sih Pak? Hah? Itu tadi. Nah, ya. Selalu bisa ditawar ya kan? Kalau nggak bisa ditawar, itu ngomongnya apa ibunya? Yang beli. Hah? Ada yang pernah beli di pasar nih, ya. Oh, sudah ada. Oh, ya. Gimana Misalnya, ya? sekarang ada berapa kilo? Ah, 100.000 ya. Ibu-ibu mau beli cabai 100.000. Hah? Nah, dia beda beda 10.000 Pak. Beda 10.000 ya. 10.000 kan? Dia dapat berapa ini? 10 kan satu on ya. Biasanya 10.000 dapat 2 on ya. Dulu mungkin 50.000 ya. Atau tapi dari 100.000 ya. Cuma dapat 1 on ya. Terus apa akibatnya? Ibunya ngeluarin 20.000 gitu. Harganya kan 50.000 biasanya. Biasanya dapat 2 on. Ngeluarin 10.000 ya. Sekarang harganya naik jadi 100.000. Terus apa yang dilakukan ibu-ibunya? Mamanya ngapain? Hah? negosiasi Nawar kan? Nawar nggak bisa semuanya naik 100.000. pindah. Tidak. Kamu kita dari dalam mana? Kalau kita pokoknya 10.000 dapat berapa aja kan? Bisa nggak di supermarket? Nah, bisa ya kan? Kan mau nggak mau pindah ya kan? Tapi kalau kita kan ya, semua kan pinjanya 10.000 ya, dapat berapa ya? Benar nggak? Ya, jadi pasar tradisional caranya beda ya. Sistemnya beda ya. Harga promosinya apa itu? Hah? Kalau langsung pada gini ada juga. Hah? Mana promisi itu? Relationship ya tadi. Apa tadi kemudian dalam dana dia kan kita nggak bisa pindah ya. Itu eh, promosinya aja gitu ya. Ada lagi yang kalau tentang pasar tradisional ini orang nggak tahu. Saya memang belum waktunya sih. Tapi kalau ngantor istri kita apa lagi? Cewek-cewek biasanya kalau belanja Ada yang mana ya? Mulai pasar tradisional. pasar Kenapa itu ya? Pasar tradisional pakai AC loh ya? Iya benar ya. Oh, itu juga bisa. Ya, kita lihat ya. Kalau fisiknya ya, berbasis produk fisik ya, dan pabrikan ya. Jadi ada kan tadi sudah saya bilang ya. Kalau dulu sih emang fisik doang ya. Biasanya dari petani langsung bawa gitu. Tapi sekarang udah banyak pabrikan ya. Kemudian fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan. Benar nggak? Ya.
lebih fokus pada pelanggan daripada membangun hubungan. Jadi artinya nggak pernah kan Anda dapat modal dari yang jualan, nah, nggak ada ya. Tapi dapat, jadi ini tambahin cabenya satu gitu ya. Itu dia gitu kan. Yang ngasih modal kan, tapi ngasih ini ya. Ya, Pak. Karena cabai itu barang mahal, 100.000. Nanti apalagi lebaran, ini 250.000. Sekarang cuma 6 cabai aja. Nah, ini sudah bersama cabai. Kita media pemasaran konvensional ya. Jadi kalau iklan, kalau ada produk-produk yang masih pakai cara pemasaran tradisional, dia pakai iklan cetak, TV, radio, ya. Iklan cetak ini masih ada ya di koran ya. Meskipun korannya sendiri sudah berubah, tapi masih cukup banyak ya. Datanya sih masih lumayan ya. Masih menyiapkan yang berpromosi koran itu sama radio. Apa bedanya? Ada iklan di radio. Ada yang masih punya radio? Ada ya. Di mobil ya. Jadi justru sekarang itu radio adalah mereka yang punya mobil ya. Masih memiliki uh, iklan ya di radio ya. Karena dia paling paling konsumennya tertentu, yaitu mereka yang berkendara dengan mobil. Dan kenapa? Jadi, kenapa? Kok masih ada iklan radio itu apa? Oh, ada iklan di radio. Kira-kira kenapa? Kenapa kok ada iklan di radio? Kenapa? Jadi kan kita nggak bisa cuma ngomong doang, harus didengerin ya. Ya kan? Di radio kan kapan seseorang itu mendengarkan di radio? Nah, satu, kan begitu pindah iklan nanti diganti. Dengerin berita, Hah? Dengerin berita ya, ya itu satu ya. Kapan lagi dengerin radio? Eh, Dengerin iklan ya. Kira-kira kenapa? Karena pasti ada begitu. Karena masih ada masalah ya. Betul ya? Hah? Iya dong. Makanya ada yang dengerin ya. Kalau nggak macet mah belum ya. Jadi pemasaran virtual masih ada gitu. Tidak melakukan interaksi jualan. Ada pesan kan? Ayo tanya nggak? Ya, kan? Kelebihannya apa? Mudah diterapkan ya. Nggak perlu ilmu ya. Ya kan? Ada yang penting uh, bisa menjual, ada pembeli ya. Kalau misalnya jualan sayur, ya bikin tanya di sampingnya penjual sayur ya, jangan penjual sayur. Wah, saya nggak mau saingin. Saya jualannya di ujung sana ya. Ya, nggak ada yang datang ya. Jadi Anda gampang ya. Langsung akan di tempat aja. Untuk menjangkau pasar yang luas ya. Jadi pasar tradisional itu lebih luas sebetulnya dibandingkan pasar modern ya.
Kenapa kira-kira? Indonesia masih seperti itu. Indonesia. Kenapa ada cabai ini seperti itu? Hukum permintaan dan penawaran. Oke. Oke. Terus tadi, dari apa? Konsep jalan terbatas. Jalan terbatas. Cabai. Tapi mah permintaan banyak lah. Jangan bukan jangan mau cepat. Apa? Panjang ya, ini panjang ya, dari petani sampai ke Tangerang ya, jauh loh bisa ya, ya kan? Gak mungkin ya petaninya jualan 100.000 ya, sampai ke tapi sampai ke Tangerang mungkin 50.000, misalnya 50.000 nanti tadi ya, ada permintaan dan penawaran, kompak aja bisa kan, langsung naik dari 100.000 ya, dan berlimpah ya kan? Tapi yang pertama adalah modelnya itu. Kalau yang TikTokan ya, di Tokopedia, Shopee gitu ya, langsung kan ketemu sama pembeli dan penjual itu langsung ketemu ya, nggak pakai komunikasi gitu. Jadi mampu jawab kalau tidak dapat jalankan jalan spesifik ya, yang memerlukan pengalaman langsung. Kalau anda beli sepatu, sepatu sudah banyak ya, ada yang itu Shopee ya, sudah banyak ya, nggak takut ya, karena ketawa ya. Karena apa? Ya, ya ada tesnya ya. Biasanya sudah internasional. Tapi kalau yang ada takut, sampai dulu dicapai sama paspor juga bisa ya. Ya kan? Tidak ada masalah ya. Tapi kalau biasanya Anda masih memerlukan melihat barangnya, berarti Anda masih harus ke pasar tradisional. Tinggal bergantung pada teknologi kita ya. Jadi kalau ini enak kan, nggak perlu kan kita latihan, ya kan? eh, bikin platform, kita harus bikin platform, kita harus bikin ini. Oke, itu adalah biaya tinggi kita dan kita Indomaret, kalau misalnya iklan, nyebarin apa ya? Betul ya. Ya masih karyawannya Indomaret masih punya betul ya. Mahal itu ya, karena dia masih ada yang minta ya, dan harus dibagi-bagi di peta ya. Kemudian untuk kampanye pemasaran ya. Jadi untuk kalau ini hasilnya siapa? Ya bisa, tapi kita harus nanti petugas sosial lagi. Kita itu dalam respon perubahan dari pasar. Jadi kalau sudah punya nasibkan kayu dan juga ya, kita jarang menjadi lagi. Terus punya interaktif dan tidak berinteraksi pada hubungan pelanggan dan pelanggan. Dan makanya mau dan kan juga langganan gitu ya. Supaya menjelaskan bahwa kita ini pelanggan dia. Karena dia sendiri kayaknya kalau dia pelanggan dia. Nah, sekarang permasalahan modern. Ini ya plan ini seperti mana sih kan? Apa yang jadi plan ini? Jadi kalau ini sebetulnya ada di mana? Plan itu banyak kan di WhatsApp ya, di profil ya, atau di Instagram ada ya. Ya, di Instagram ada. Tapi kalau ini saya ambil di website ya.
Ada, kita bisa lihat di Google ya. Masuk di Universitas Praja pasti ada ya. Ada nggak ini di pasar gitu ya? Pasar, saya juga jualan apa namanya sayur-sayuran gitu ya. Mungkin nggak naruh gitu ya. Tapi kalau misalnya ya, ya, misalkan berbagi data ya. Dan pengalaman pelanggan itu memanfaatkan teknologi digital. Jadi kalau yang modern pakai teknologi digital. Ya. Kita kan juga di kota bahwa misalnya ada mencatat kondisi berlaku digital. Cara prinsip kata ya, menggunakan kebanyakan berbasis digital dan komunikator. Jadi karena itu adalah lima ya, lima jenis IP, marketing, dan sebagainya. Fokus pada ya, Anda langsung dapat prosesnya ya, tempat ya. Mengandalkan analisa data dari AI. Ada yang pernah dapat tugas ini? Pakai AI? Belum ya? Nanti kita latihan ya di sini ya. Dalam analisa masalah. Tapi yang itu dan dapat yang pasti. Ya, kelebihannya apa? Kalau tadi kita banyak biaya, pada umumnya lebih hemat biaya ya. Dapat menjangkau pasar global. Ya, karena kita dilihat seluruh dunia ya, nggak hanya tetangga ya. Siapa aja bisa lihat ya, seperti saya. Memungkinkan personalisasi pemasaran dan juga betul ya. Karena ya, setiap kali kita pakai YouTube gitu ya, kita bisa minta ya statistiknya kayak apa. Kita juga bisa lihat berapa yang kita jual kalau kita pakai Tokopedia ya atau Shopee langsung kita tahu kan. Anda juga lihat kan semua ini yang beli berapa banyak kan, langsung ketahuan. Itu sudah diukur dengan metode kan kalian khusus ya. Yang dari rahasia adalah salah satunya untuk mencapai ini ya. Ya toh sama tahun nanti yang jualan sayur bisa digitalkan ya. Kenapa nggak tahu ini kenapa program tahu tadi sebetulnya ide bagus ya. Nanti lain kali semuanya bisa jalan dengan platform. Pertanyaan tinggi ya. Karena semua orang hampir bisa yang bisa pasti orang buat ya. Kalau nggak salah sebenarnya ada institusi buat karena sudah tepat dia ya. Saya ada. Ya bang. Itu juga ya. Sudah lama sudah berkembang. Jadi nggak mudah ya. Persaingannya sangat-sangat ketat ya. Dan Anda membutuhkan internet. Kalau misalnya nggak punya internet ya nggak bisa ya. Misalnya kalau di hutan di Kalimantan gitu ya, mungkin nggak bisa ya. Ada yang di apa gitu. Dan nggak bisa apa mana ya. Bisa sih, kalau Anda bisa dapat internetnya, ya kan? Resiko dalam data pada diri ya. Jadi misalnya kalau kita pakai itu lagi, saya nggak pakai kan mesti pakai apa tanggal lahir ya. Tanggal lahir dipakai untuk apa lagi? Biasanya itu apa? Hah? Untuk apa? Tanggal lahir dipakai untuk bank ya. Ya kan? Jadi kalau punya ATM mesti masukin tanggal lahir ya. Tanggal lahir sama nama ibu Ayu ya. Jadi saya kalau ada yang minta dua nama itu kemungkinan pada kita bisa yang dikantor di levelnya. Dan dari
pasar tradisional sama pasar modern sebetulnya ada empat kekuatan pasar ya yang menyebabkan terjadinya pasar itu sendiri ya. Yang pertama adalah perubahan pasar yang telah menghasilkan perilaku ya. Dari kekuatan ini membentuk hubungan antara kita ya. Jadi ada empat ya, teknologi, globalisasi, perubahan fisik dari lingkungan dan tanggung jawab sosial. Jadi ada empat hal ya, sebetulnya yang mempengaruhi terjadinya pasar ya. Kalau kita punya teknologi seperti apa, globalisasi apa, physical environment apa, social responsibility seperti apa. Dan tempat ini akan menyebabkan kemampuan untuk menarik pelanggan baru ya. Jadi itu customer capability ya. Bisa juga membuat keputusan baru atau Anda juga membuat persaingan baru. Ya. Jadi kalau empat hal ini Anda dapat atau empat Anda dipengaruhi oleh empat hal ini, yaitu teknologi, kemudian adanya globalisasi, adanya environment, dan Anda mau nggak mau akan membentuk apa yang baru. Misalnya kayak kemarin ya, pada waktu ada TikTok Shop, siapa yang terkenal? Karena apa ya? Karena apa terkenal ya? Bukan karena mereka nggak bisa jualan ya, tetapi customer juga ya. Terjadi akhirnya pengaruh dari itu. Dari kita ini apalagi kita berarti, maka Allah menyebutkan melalui Al-Quran ada empat hal yang harus dilakukan. Dan ada pertanyaan dulu kan? Makanya kita tugas yang pertama. Di sini kita juga di bawah pernah, jadi kita bisa bawa peran. Jadi komplit Ini masih ada waktu berapa, Pak? Ini udah nggak ada lagi kan penjelasan ya, udah nggak ada penjelasan. Penjelasan masih ada, Pak. 10:30 ya sampai gitu. 20 menit. Oke, di sini kita ada juga tentang empat kekuatan pasar yang sama. Ini tiga kelompok, yang pertama satu kelompok tiga orang, satu orang, Kecil banget. satu kelompok tiga orang di sini ya. Tiga. Tiga. Ya, ya. Ya, kalau di luar, ya. Baca, udah ya, pahami, dan kasih waktu untuk kelompok yang selama 2 menit. Kalau udah, nanti bisa jadi nanti saya tanya jawab tentang terkait UN. Oke, ayo, kita kasih waktu 2 menit. Tiga, masih awal ya, ini masih awal nih, jangan sampai nego-nego nggak ada. Nego waktu kan makin berjalan. Mana lo betul mana? Tugasnya gue bacain ya. Pertama, deskripsikan mengenai empat kekuatan pasar yang utama. Yang kedua, apa saja pengaruh empat kekuatan pasar yang utama dalam bisnis? Tuh, itu saja dua. Jadi, misal kelompoknya Dimas yang maju, nanti misalkan kelompoknya Afif menyelah, itu nggak benar, yang benar ini. Nah, diskusikan. Oke, ayo.
Waktu tinggal 1 menit. Boleh lihat ChatGPT boleh, tapi berdasarkan pemahaman yang dijelaskan. Yo, yang kagak merhatiin, siap. Rasain dah tuh. Dan semuanya mesti ngomong per kelompoknya. Itu kan bukan bisnis kan? Dengerin aku. Mahasiswa itu IPK. Oh, mahasiswa. Ayo, hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok ya, 3. Ini pertanyaan cuma 2 doang loh. Semuanya harus ngomong. Siapa yang mau maju timnya? Ini semakin lama diam-diaman nih absennya juga semakin lama nih. Mungkin gak akan di absen nih. Ayo. 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 Semakin kalian undur-undur semakin absennya semakin lama. Kalau menguji jangan salahkan dari saya. Ayo. Kalau nggak ada mungkin saya nunjuk nih. Ya. Ya. Maju. Ah. Ya. Ini. Dan ini tugas per apa per pertemuan. Nanti ada tugas akhirnya diam-diam aja. Oh, itu bukan pertemuan ini, pertemuan novel. Pertemuan tugas paling lama. Nanti itu dijelaskan. Untuk sekarang yang udah bisa tunjuk tangan, yang sudah siap. Ayo, jangan sampai nuklis yang tunjuk. Ah, ya, enggak, yang udah siap kelompoknya. Daftar. Siapa aja? Dina. Dina. Oke. Ayo, satu lagi. Yang udah siap kelompoknya lah. Wah, terus. Kalau tulisan tunjuk harus semuanya menjawab, harus ramai. Kalau ditulis yang tunjuk. Kalau menunjukkan diri itu bagus. Jangan digital. Hebat. Siap. Iya, ada kelompoknya doang. Maju ya berarti ya. Jaga. Oke. Lanjut kasih waktu 3 menit untuk pelajarin. Kalau kita pakai PPT, diskusi, ini pendapat kalian.
Tadi kan dijelasin sama Pak Richard kan kalian tadi tanya jawab. Nah, sekarang saya tanya jawab antara mahasiswa, bukan dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa. Jadi berargumentasi. Ayo, jadi iya, oke. Kelompok 5 sama kelompok 7 waktu cuma 2 menit lagi untuk pembelajaran untuk menguasai materi. Sampai jam berapa? 2.30. 2.30. Berarti yang ini diskusi ini sampai 15 nih. Nanti Bapak kelompok lagi. Nanti menurut saya ya Bapak minggu depan. Iya, materi minggu depan aja Bapak. Enggak apa-apa, masih bisa, masih lagi. Nanti setengah 2, setengah 11, absen. Gue mau ngomongin proyeknya ya? Nanti ada. Kalau gitu nanti masih ada tugas buat minggu depan. Aman. Tuh, oh, nggak usah lah, belum ada. Itu saya sebenarnya udah masuk ini ya. Ray, belum Pak, belum ya. Pokoknya itu lagi ada proyeknya. Enggak, bapaknya lagi ribet. Bapak. Itu bendera itu segala macam. Bagus dong. Maksudnya ya kan bagian itu belum bisa waktu. Ya. Tapi kan ada apa itu? Timnya siapa aja? Ray. Cuma berdua doang Pak. Bukan berapa? Hari, ya? Alfi. Ayo, ribet. Oh, hari bukan hari. Hari enggak hari. Mas harinya enggak? Hari. Enggak, beda. Apa ya? Oke, beda. Oh, beda ya. Cuma memang hasil tempat doang, tempat aja. Ya udah, yuk, maju, maju, maju. Ya. Yang lainnya bisa disiapkan dari baseline 2 sama baseline 3. Iya, nggak apa-apa.
Ya nggak apa-apa langsung aja udah pada kenal kan, udah pada kenal kan langsung aja. Ya itu jelasin, jelasin. Ya pengaruh sifat kekuatan bahasa dan menurut saya itu ada faktor yang kamu sebagai konsumen. Nah, kekuatan konsumen itu bukan lagi dari awal ini produk itu yang kedua ada kekuatan dan banyak aku ini cuma termasuk pelayanannya terus juga ada ancaman kebijakan baru. Pokoknya harus harus kalah ya, nggak boleh sama, harus berbeda. Kalau nggak terjata, jadi di sini produk bisa dapat mudah kalau di Jakarta dan juga harganya cenderung lebih murah dan sebenarnya ada persaingan. Tentu misalnya di pasar itu banyak sekali persaingan. Dan juga bagi pelanggan maka mudah-mudahan lah jadi kita bisa membanding-bandingkan dengan pekan yang lain contohnya di koran dia bilang di toko lain harganya segini loh kenapa gitu harganya segini jadi sang penjual juga agak itu bingung gitu yang menentukan harganya dan yang pertama ada kebijakan pemerintah jadi kebijakan pemerintah ini dapat mengatur pasar dan juga mempengaruhi ketersediaan bahan baku yang ada di pasaran. Ada yang tempat memperhatikan customer itu di pasar itu terkadang membanding-bandingkan harga dari toko A dan toko B. Nah, misalkan dari toko B jadi membandingkan harga A bisa jadi kualitas di penjual toko itu di bawah di toko dijual. Jadi itu berhak lah menawar toko itu berhak meminta harga di sini toko A. Jadi itu dari
karena kemarin itu belum dan dalam pernyataan baru ancaman produk itu pada ancaman tinggi. Jadi kalau kita ini ada bisa banyak orang itu yang bisa dilakukan kita ya murah tapi konten bagus. Saya baru kali kan yang buka itu harga lebih murah tapi baru di gitu. Oke, gitu. Waktunya udah pengen habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti dapat dapat MC ya nanti ya. Jadi untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan sering seperti ini dan harus beda pendapat. Karena kenapa? Karena di sini walaupun kita sama-sama diskusi ya, tapi kalau kita diskusi bareng itu akan nambah wawasan juga. Karena kan di sini kalian diskusi digital ya, diskusi digital di mana diskusi digital itu mencari tentang bisnis di internet, ya kan? Dan bagaimana kalian bisa dapat orderan sehari itu bisa 100 orang gitu. Jadi kenapa fungsinya saya harus berbeda? Fungsi harus berbeda karena biar nambah pemikiran juga kalian. Salah nggak masalah. Yang penting kalian berani untuk bicara gitu. Karena ini modal untuk kalian nanti ke depan. Mungkin lagi lagi. Habis aja berarti. Ya, terima kasih ya. Ya, saya lagi bukan dua tim kedua. Benar apa enggak ya? Jadi tadi mungkin yang dikatakan oleh si Bapak Kotor ya. Sebetulnya empat kekuatan itu adalah teknologi, globalisasi, lingkungan hidup sama, yang lagi adalah tanggung jawab sosial ya. Ya, tapi mungkin tadi nggak detail seperti itu. Tapi tadi yang menarik ada pertanyaan dan pernyataan dari Bu satu ya. Ininya bagian pertanyaan. Ini udah masuk ke pertanyaan. Oh, tadi adalah ancaman dari luar. Yang dari kontrol tadi adalah kekuatan pasar. Ya. Jadi apa yang menyebabkan terbentuknya pasar ya? Teknologi, globalisasi, lingkungan fisik sama tanggung jawab sosial. Tadi kalau disampaikan sama Mas Dimas itu adalah karena bagaimana kita menahan persaingan. Ya. Nanti kalau masuk ke bisnis, Anda pasti masuk ke dalam persaingan biasa. Pasti ya. Karena sebenarnya bisnis adalah resiko. Kalau persaingan harga turun, maka langsung cepat dihitung harga tetangga Anda yang bikin bisnis yang sama ya. Jangan kaget. Itulah resiko bisnis. Ya. Persaingan itu disebabkan karena nanti supplier ya. Supplier akan kalau Anda bisa menahan supplier Anda, ya supplier Anda enggak memasok persaingan Anda, maka Anda akan dapat harga yang tetap sama ya. Apalagi, tapi lagi
Bukan ancaman ya. Pendatang baru ya. Dan sekarang kalau ada pendatang baru, Anda akan mampu Anda ya. Ancaman dari pembeli. Terakhir adalah ancaman dari pembeli. Ya, tapi kan namanya punya channel dari ya komisi. Ini pertanyaan ya, adanya permintaan. Kalau pembelinya tadi katanya mas, kalau kualitasnya jelek ya masa saya mau beli kan ya. Ya kan? Jadi pembelian saya juga akan terpengaruh ya. Ya kan? Ini ada satunya lagi tadi apa? Yang tadi tanya sama saya. Apa? Ada barang institusi ya. Sebelum vaksin yang Anda bawa sekarang, ini apa? BCI, kita BCI itu apa? Ya, iya, sebenarnya apa? Itu, Hah? Ya, itu. Iya. Untuk kawan, nggak tahu ya mereka. Kalau masih ngalamin apa? Masih tahu ya, ada yang macam-macam BlackBerry, ada yang macam BlackBerry, ada ya, ada yang masih punya rumah, Nokia dia punya, Nokia baru tadi ya, itu smartphone ya, bukan smartphone ya, smartphone ya, itu lah barang pengganti ya, ya kan, itu namanya barang substitusi ya, produk. Jadi kalau misalnya empat ya, dan persaingan sendiri ya, persaingan di dalam. Anda juga bersaing di dalam, maka itu disebut dengan 5 kekuatan persaingan Porter ya. Jadi ini miripnya Porter ya. Jadi Porter juga memiliki 5 persaingan besar. Anda akan menghadapi ya dalam hal masalah ya. Jadi kalau saya dulu saya persaingan apa itu? Anda harus menang terhadap supplier ya. Anda harus jaga supplier Anda supaya memberikan harga terbaik terus ya. Anda harus menjaga jangan ada pendatang yang baru ya. Ya dong. Dengan cara apa tadi? Supaya kita tidak kenal pendatang baru, harus jaga kualitas ya. Jadi kualitas Anda jangan semakin turun ya, harus semakin bagus ya. Kan sudah semakin tinggal ya, bikin produknya ya. Harus menjaga supaya pembeli Anda juga beli ke betul siapa? Diskon ya, dan sebagainya ya. Kita pada waktu itu terakhir harus menjaga tidak ada barang nanti. Jadi kita harus menang terhadap tadi ya, kekuatan pasar tadi ya, urbanisasi, teknologi ya, SDM, CSR dan sebagainya. Nah, menurut Poplar maka kita harus memiliki pemasaran yang holistik. Tadi kan ada pemasaran tradisional dan pemasaran modern. Maka harus ada pemasaran yang ada 4 pilar ya. Yang pertama adalah pemasaran total. Jadi mengedepankan bagaimana supaya di internal Anda beres, ya kan? Anda harus bisa menjaga semua hubungan antara bagian produksi ya, bagian pekerjaan, bagian marketing ya, bagian sales ya. Itu harus beres tuh. Kalau berantem sendiri-sendiri gimana?
yang paling depan kan kalau kita elektronik ya, misalnya telepon, lalu saya tahu ya, kalau kita baru kok ya, sudah rusak ya, ya kan, saya juga ini. Oh ini bentar ya, itu bagian channel itu yang benar. Nah, ya kan, lalu telepon ke resepsionis itu, resepsionisnya juga mencelah pabrikan juga, apa misalnya sendiri ya. Iya kan, sudah menyalahkan bahasa Islam, tidak boleh. Anda juga harus tahu bahwa bagian resepsionis pun adalah orang pemasaran ya. Meskipun dia resepsionis, dia juga orang pemasaran. Harus bisa belajar untuk produknya. Ya, kan? Itu yang disebut dengan marketing ya. Misalnya orang produksi ya, orang produksi, sudah kerjanya berkeringat gitu ya, terus memproduksi sesuatu ya, sampai di penjualan, ngomongnya gimana sih orang produksi bisa kerja nggak sih, barangnya jelek terus. Nah kan, kalau kita sebenarnya nggak bandar oleh produksinya bisa nggak akan dijual, nggak bisa ya kan, gimana kita bisa apa menjual dan dia tidak merasa dengan menjual barang itu dengan marketing. Kemudian apa lagi? Pemasaran sepatu, integrated marketing ya. Jadi produk service harus punya communication ya. Antara tadi ya, siapa yang supply ya, sampai ke pembeli ya. Ini harus terintegrasi dengan baik. Ya, kan? Harus ada sampai penjualan yang baik ya. Kalau enggak gimana? Hah? Kalau enggak, maka misalnya ya, ada yang beli ya. Kemudian dia pesan sama bagian penjualan. Bagian penjualan mengatakan, ya sebentar, jalannya masih hujan. Ya, Lord. Apa yang terjadi kalau saya ada butuh lagi mendesak? Nah, itu dan bisa nggak diisi lagi ya? Karena mau beli gondrong, nggak bisa ya. Gondrongnya udah nggak ada. Apa yang bisa? Jadi pertanyaan Anda ya, pertanyaan Anda ya, nggak akan ada yang beli gondrong lagi di tempat Anda ya. Kalau dari mana ya? Tahu ini betul betul kan? Kalau itu nanti harusnya sudah tidak lagi. Jadi hanya saya punya nanti Pak Victor ngomong pagi-pagi mulai berbelanja yang volunya kayak apa. Ya, hotel saya harus tahu ya. Sudah kembali belum ya modalnya ya. Jadi harus ada yang numpuk ya. Ya. Terakhir adalah hubungan ya. Kalau tadi pasal tradisional tidak memperhatikan hubungan, kalau pasal digital dia memperhatikan hubungan. Berarti Anda harus bisa memperhatikan hubungan Anda. Oke, jadi harus ada penjualan secara atau pemasaran secara apa nih? Masalah apa ini? Politik ya. Politik itu kan pemasaran politik. Nanti tugas kita pangan ya. Lewat gimana cek ujinya kan yang nomor 2 itu karena yang paling nomor 2 nanti paling dulu kan trainnya di situasinya ada di internet ada kan di website ada kan situasinya ada kan kita produknya gitu nah itu kan ini di juga di nanti masih bikin lagi apa dalam bentuk sendiri boleh boleh kan ternyata harus ada setting juga nanti biasanya pakai setting dulu tapi berbentuk ini ya
Anggapnya ini ekornya ini, oh iya, kayaknya yang ekornya ini, kasusnya ini, kan ini ada turun itu kan itu turun protein, ini kasusnya ini. Nah, nanti suruh lihat kayak apa dia ya. Saya bisa nggak seperti itu, internal kayak apa, kayak seperti itu kan. Kayak gitu-gitu lah ya. Jadi sebenarnya gampang. Ya, sebenarnya sebab saya belum paham Pak. Saya belum paham dok saya jelasin apa Bapak itu. Saya takut saya takut salah yo. Lo tahu. Ya. Ini kalau kita berendah, tapi ada yang sudah dibuat. Dan tujuan itu sama kayak tadi, kalian di sini, tapi ini buat di depan, di depan. Nah, sama kayak pagi mata kuliah dasar atau jadi kalian bikin cermin, bikin cermin. Nanti ada tugasnya di ID. Kalian bisa pantau di ID. Jadi nanti saya kasih tadi kasusnya adalah nanti akan dijelaskan sama Pak Richard ya. Jadi stepnya kalian bikin cermin cepat 3 kelompok. Jadi cerminnya itu sebutin kelompoknya siapa aja, mau dikasih nama atau enggak terserah. Ya, ya, satu aja. Tapi cerminnya harus ada nama kelompoknya. Jadi gue tahu, paham nggak? Paham. Jadi boleh satu aja, tapi cerminnya harus ada nama kelompok, nama-nama kelompok. Jadi di cerminnya itu udah ada nama kalian. Jadi nggak usah mobil. Kalau yang nggak ada berarti dianggap tidak mengerjakan. Oke? Dan satu kelompok 3 orang. Ya, ya, nggak boleh. Tidak boleh ada tawar menawar. Oh, berdua. Kan tantangan. Kan paling siapa yang mau ngomong? Sekarang pertanyaannya, dia aja tadi banyak kayak ngomong. Ya, biar kalian kebagian. Oke, mungkin dijelasin Pak. Oke ya, terima kasih Mas Pres ya. Nanti Anda lihat detailnya ke Mas apa kelasnya. Nanti ada kasusnya ada 2 ya. Ekor sama ya, kalau itu yang saya yang itu integrasikan dia memakai ini pakai integrasi ya, integrasi pemasaran dan seterusnya. Dan apa pakai pemasaran hubungan yaitu marketing ya. Jadi Anda bisa browsing atau bisa dan sebagainya dua kita kesini. Terus kemudian kita Nanti Anda yang satu bukan tentang Apple sama Starbucks ya. Tapi adalah kasusnya adalah kalau Anda menjadi Chief Marketing Officer dari Ray. Ada yang tahu Ray? Apa itu? Ya, sebenarnya mungkin ini CEO-nya ya. Dia CEO, Anda CFO, berarti di bawah ya. Jadi nanti kita kita mau ada prosesnya sampai di bagian ini. Jadi sekarang kita explore dulu ya. Apa itu Ray ya? Anda bisa cari di website. Ada boleh wawancara sama Pak CEO ya. Boleh. Ya. Jadi kita mendapatkan apa itu Ray.
Kemudian ada ya, bagaimana supaya strateginya itu bisa dipakai apa yang dipakai oleh Eko sama Abbas ya. Kan sudah tahu ya, jadi dia buat gitu. Kemudian bikin tentang apa yang harus dilakukan oleh Pak Bikin atau Anda sebagai CFO. Anda kan CFO ya, pemerintah kan tadi sudah mengambil investasi dari banyak keuangan ya. Kalau maksudnya gimana kita bisa menggunakan revenue kepada masyarakat. Nggak tahu mungkin masyarakat paling kan sangat tinggi ya. Angka dulu ya. Bisa sih Anda bisa lihat penduduk di Tangerang itu berapa. Kita ini kemarin, kita ini kemarin, kalau saya mau lihat demografi, jadi sudah closing gitu ya. Latihan closing nanti kan ada pakai ya. Waktu dengan skripsi ya. Jadi latihan itu oke ada pertanyaan? Jadi dan perjelas lagi ya. Jadi nanti di akhirnya itu ada slide slide penjelasan. Nanti kalian bisa melihat kalau kalian kurang apa itu pemasaran apa namanya pemasaran holistik. Jadi nanti kalian bisa lihat slide-nya dan juga kan kalian udah pelajari tentang penciptaan kan ya. Jadi coba kalian memasarkan apa itu. Kenapa di sini susah? Karena posisinya dia digital. Dia digital, tapi kalau kalian bisa, kalian mampu, maka kalian bisa menjadi orang yang mempunyai bisnis yang sangat gede. Gitu. Jadi ini pembelajaran dan bisa juga untuk ke depan kalian. Oke, untuk sekarang paling formatnya ini jam itu ada apa harus diomong ya? Background dulu terus ya ada bebas aja gitu. oke. Dan terakhir karena masih ada permasalahan digital untuk absensinya nanti kita absensi ulang pokoknya tentang semuanya di absen oke. Untuk sekarang mungkin bikin foto dulu nih Pak ya, foto bersama untuk apa. Nah, tadi itu presentasi apa. Enggak, benar yang mau maju. Tapi kalau dari kalian nggak ada yang mau maju, siap-siap. Kalau kalian pilih, tapi nggak siap, tuh akan ada sedikit keruan. Oke? Entah itu bisa jadi suruh nyanyi, tapi bahasa Inggris. Oke? Ya udah mungkin sekarang kita foto ya. Ya, masih lagi proses. Ya, pokoknya nanti dikabarin secepatnya. Mungkin di besok kalau nggak hari Rabu sudah di enrollment. Oke, jadi kita akhirin. Mungkin dari kita akhiri Pak ya. Walakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto bersama. Foto. Nggak tahu aja. Baru. Oke, ya foto. Foto.
foto-foto sini, jangan keluar itu. Kayak PK nggak apa-apa foto juga nggak masalah. Atau dua, tiga, lagi satu, dua, tiga.
Kemarin pakai video. Itu kalau yang Zoom itu di